saja ya moderator. Oke, ini kita bahas komunikasi. Kadang biasa menggunakan bahasa tubuh. Jangan lupa get kopinya di sini. Iya, baik untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester berapa? Semester 2 Universitas Nusa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya merasa bangga bisa kuliah di Unus. Kalau tidak merasa bangga, dia ada pintu keluar. Kakak orang lihat ya, kalau tidak bangga silakan ada pintu keluar. Oke. Ya baik, kita harus punya sense of belonging terhadap tempat di mana kita belajar. Nah, kalau tidak semangat berarti kita menjadi setengah-setengah, sedikit-sedikit. Ya, karena saya mau bikin kalian bahagia hari ini ya. Bukan hanya belajar, tapi belajar sambil bermain. Ini kayak anak TK saja tidak. Iya, nanti yang berani kami Nona mau kasih ya. Mas tolong taruh di sini ya, Mas. Iya, ada minuman, coba. Enak, enak, ada minuman, ada voucher. Oke, baik. Boleh di materinya ya. Halaman pertama. Iya, tadi oleh Kakak Agus moderator bilang namanya tadi kepanjangan ya. Wilhelmina, aduh kayak Ratu Belanda saja ya. Ya itu salah, itu tadi itu harus minumnya itu Wilhelmina berpikir ya. Itu memang saya masih ada darah biru. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Nanti undang saya terus jadi pembicara banyak. Oke, baik. Kita akan bicara sedikit tentang public speaking pada agenda hari ini. Latihan kepemimpinan Fakultas Hukum Unus hari ini 26 Februari 2002. Coba mas sudah mas daripada mas kode-kode saya bingung juga. Iya. Oh, mas aku bilang ya, tim Novin bilang ada videonya. Oke. Ya, nanti di sela-sela itu ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang latihan kepemimpinan di Fakultas Hukum Unus ya. Dengan satu spirit ya atau tema di sini membangun jiwa kepemimpinan untuk mahasiswa ilmu hukum yang ikut tema ya, selaras dengan kepastian pemanfaatan keadilan hukum. Apa hubungannya dengan public speaking? Oke, next. Ya, di sini kita mau sedikit belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat berbicara dengan baik. Ya. Gangguan-gangguan ini banyak sekali ya. Oke. Oh ya tadi di nama ya, panggil saja saya Kakak Winona. Muda ya. Iya saya mungkin seumur sama mama kalian ya. Muda tidak? Muda. Tidak bilang muda. Tidak dapat. Yang bilang saya muda dapat tidak. Oke. Kalau adik-adik ini pasti dari kecil sampai sekarang mahasiswa biasa dengar itu siaran minggu pagi radio kecil. Oh, ternyata very semua ya. Ternyata very sekali. Ya, kaitannya dengan apa yang kita sedang ikuti sepanjang 2 hari ini. Dasar untuk menjadi seorang public speaker yang baik dan benar
sesuai dengan target rencana ke depan kalian. Kalian pasti sebelum masuk di fakultas hukum pasti punya mimpi dong, punya rencana dong. Setelah ini saya mau jadi apa? Setelah saya menyandang gelar sarjana hukum, apa yang saya harus lakukan untuk masyarakat? Pasti ada yang punya cita-cita di ranah publik, misalnya menjadi seorang dosen, hakim, pengacara, jaksa, mungkin juga menjadi penasehat hukum dalam sebuah company atau perusahaan, menjadi notaris, menjadi pejabat publik, tokoh politik, pimpinan perusahaan, marketing analisis, menjadi seorang motivator, pembicara, dan sebagainya dan sebagainya. Kuncinya apa? Semakin banyak bicara, semakin kita bekerja. Oke. Nah, kita masuk lagi. Namun, saya mau mengajak kita semuanya dari sini, bagaimana kita bisa melihat, mengenali diri sendiri dan harapan-harapan kita dengan analisis SWOT. Biasa analisis SWOT memang digunakan untuk kepentingan sebuah perusahaan atau lembaga. Tetapi saya mau menggunakannya untuk bagaimana kita menganalisis diri kita sendiri. Karena menjadi seorang pembicara, menjadi seorang public speaker itu dibutuhkan tidak hanya skill, tetapi pengetahuan yang luas dan secara komprehensif. Tidak hanya kemampuan dia berbicara, tetapi berkaitan dengan karakter, perilaku, pengetahuan, dan sebagainya. Sehingga ia memiliki kepercayaan di hadapan publik. Sebelum nanti kita akan berbicara lagi apa itu public speaking dan sebagainya. Oke, saya mau mengajak kita semua ya. Ada video pendek yang saya mau bagikan untuk adik-adik semua.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita semua yang ada di ruangan ini adalah pribadi yang unik. Tidak usah membandingkan diri dengan orang lain, ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima diri kita apa adanya? Hal-hal mana yang harus kita tingkatkan? Sikap-sikap mana yang kita harus minimalisir? Oke, kita akan ke slide berikutnya. Oke. Adik-adiklah yang paling tahu. Adik-adik yang paling tahu kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Kamu tahu kelebihan dan kekurangan Donato? Iya, saya juga tahu kelebihan saya. Iya, kelebihan saya banyak sekali ya, karena orang kelebihan lemah itu juga bagian dari kelebihan. Oke. Saya tidak tahu nama di sini. Oke. Ada Nur Anissa, ada Karina Farah, ada Bruno. Iya. Iya, betul Bruno ya. Iya, kalau Bruno jadi saya ingat yang di rumah ya. Oke. Bruno. Salah satu karakteristik orang untuk menjadi public speaker itu tidak boleh cepat tersinggung. Ya, Bruno jangan nonton saya seperti begitu ya. Tidak. Hanya karena kebetulan pas Bruno di depan, kok saya jadi ingat Bruno yang di rumah. Oke. Salahkan papa dan mama ya, kenapa kasih nama saya Bruno? Oke, analisis SWOT banyak digunakan dalam sebuah bisnis. Namun dalam konteks kita hari ini, bagaimana kita menganalisis atau melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, manfaatnya dari analisis SWOT itu, kita akan tahu apa kekurangan, kelebihan dari dalam diri saya. Seperti video tadi ya, kita tidak harus menjadi orang lain untuk mendapat pengakuan. Ya kalau sudah mendut ya mendut gitu ya, maksudnya kayak saya agak pasrah juga ya kadang-kadang ya, sudah senang, sudah wow gitu, tapi begitu ngaca agak Tetapi bagaimana saya bisa menerima diri saya, tidak menjadi korban iklan, harus menguruskan badan dan sebagainya, harus menguruskan rambut, seperti itu. Kita menjadi cermin diri kita sendiri. Kita harus punya brand. Brand kita apa? Nah, itulah bagaimana menjadi seorang public speaker harus punya brand. Karena brand setiap orang berbeda. Oke, ada banyak minyak goreng. Tetapi kalau saya tanya, minyak goreng apa yang teman-teman paling ingat? Iya. Minuman soda apa yang paling ingat? Oke. Minuman kopi apa yang paling enak? Get kopi. Tangan. Oke. Jadi seperti itu ya. Mama Yohanes itu terkenal badannya si Spek. Iya ya. Atau Maria secara fisikly cukup ya seperti kita Spanyol. Oke. Nah, manfaat lain dari analisis SWOT bagi diri kita sendiri yaitu kita bisa menghindari kerugian. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kesalahan atau sebuah pengambilan keputusan. Yang berhak untuk menyayangi diri kita sendiri adalah kita. Saya punya mimpi, saya punya cita-cita, saya punya harapan ke depan setelah saya lulus, saya ingin menjadi seorang dosen. Saya ingin menjadi seorang pengacara yang handal. Kalau menjadi seorang pengacara itu kira-kira dia harus banyak bicara kan tidak? Banyak baca buku dan banyak bicara ya.
di persidangan ya. Kalian mau membela klien, ya silakan hak pengacara untuk berbicara. Terima kasih banyak ya. Besok Anda tidak dipakai lagi. Oke, selanjutnya ya. Manfaat dari kita menganalisa diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat inovasi dan mengembangkan kemampuan diri sendiri. Kemampuan untuk mengembangkan diri dan melihat potensi dan peluang ke depan memampukan seseorang terus memacu diri. Guys, seperti tadi kakak, siapa yang jadi MC? Yang kakak? Yang jadi MC? Tadi siapa? Oh, siapa? Dewa. Oh, Dewa. Kan biasa kita kalau pusing tuh kerja tugas, oh Dewa. Jadi kalau kalian oh Dewa, nanti Dewa muncul. Dewa, nama panjangnya siapa Dewa? Dewa Daniel Andreas Saleh. Oh iya, Dewa Daniel. Ini Dewanya Daniel. Iya, sini berdiri ya. Sekalian kita ini ya, tadi kan Dewa yang jadi MC lah. Sebagus belum jadi Dewa jadi MC. Tepuk tangan dong untuk ini. Kalau sedikit, saya penasaran. Ada penasaran tidak dari kakak Dewa? Iya, penasaran. Sudah 3 hari ini masih tidak premier. Kata kakak Dewa kumis tipis biasa. Iya. Ya, kita analisis dia saja ya. Dewa ya, Dewa jadi contoh ya. Dewa mau terus belajar menjadi seorang MC? Boleh, ya. Jadi Dewa kalau dia berkaca, kita screennya, pasti Dewa di depan kaca alis tebal, model, kumis, body bagaimana? Sedang. Loh, ketika Dewa berdiri di depan, ketika saya di depan, atau siapapun berdiri di depan, kakaknya Yohanes tadi, pasti yang ada di hadapan kita, audiens kita, dia langsung screen. Oh ini namanya kakak Winona, oh ternyata masih muda sekali. Pasti kan langsung kan, naluri kita akan langsung merespon orang ini seperti ini, walaupun itu cuma tampak luar, casingnya saja, ya, casing di dalamnya suspek loh. Ya betul ya. Oke. Mampu bertanggung jawab terhadap keputusan atas pilihan hidupnya, hidup kita ya. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk diri sendiri. Next. Oke, ini fungsi dan tujuan. Oke, bisa terus dulu nanti kita ada di komunikasi. Bisa terus ada di ya. Terus lagi ke bawah. Oke, baik sampai di sini. Apa yang teman-teman ketahui tentang dua kata dari public speaking? Belum? Coba dari sayap kanan. Berbicara di depan umum, betul? Betul, benar? Ya. Oke, siapa namanya? Ricky. Ya, Ricky bilang berbicara di depan umum, betul? Betul atau benar? Betul. Yakin? Yakin? Oke. Jadi kalau tadi ada di sini ada kakak Dewa, kakak Agus, ya, ada saya, kakak Winona saja ya. Kami disebut apa biasanya? Kami yang ada di saya menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Dalam dunia komunikasi, saya disebut apa? Ada yang bisa jawab? Saya kasih tiket pulang pergi ke Kopadokia. Kopadokia. Kalau
Turki itu yang Kapadokia. Kopas belum masuk. Komunikator. Karena saya sebagai seseorang yang menyampaikan pesan. Yang menerima pesan disebut komunikan. Prosesnya itu yang dinamakan komunikasi. Jadi ketika saya berbicara di depan teman-teman sebagai komunikan, karena lebih dari satu, bisa disebut hadirin, audiens, atau publik. Ya. Kalau saya baku kontak dengan Budiman, iya Bang Budiman, saya cari suku mana saja. Budiman dari mana aslinya? Oh, Budiman suku Korowai, Budiman yang Bang luar biasa, pertama atau kedua? Jangan salah, 10 tahun kemudian ada seorang pengacara bernama Budiman yang Bang. Sekarang Budiman ada lirik-lirik Maria siapa? 10 tahun kemudian Budiman berubah. Itu kalau belajar dan lain. Nah, proses yang terjadi adalah proses komunikasi. Saya membangun komunikasi. Ini Budiman coba maju kan? Bruno jangan iya, saya tadi tanya ya. Sini. Oke. Budiman, ya Bang Budiman asli dari mana? Asli dari Bukit suku Korowai. Oke. Saat saya berdiri dengan Budiman, kami berdua, saya bertanya, Budiman menjawab. Ada proses komunikasi. Komunikasi seperti ini disebut biasanya apa? Komunikasi apa? Pintar saya bilang. Siapa bilang? Muhammad. Iya. Benar. Komunikasi langsung. Kalau malam-malam Bruno telepon Maria menggunakan HP, itu komunikasi apa? Komunikasi apa? Komunikasi langsung tapi menggunakan media. Seperti itu. Oke, Budiman. Ya. Maksudnya di sini kita perlu memahami terlebih dahulu sebelum kita masuk pada inti apa itu public speaking. Jadi konsep komunikasi kita mesti memahami dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita membangun komunikasi, bagaimana feedbacknya atau umpan balik. Kalau seandainya saya bertanya dan tidak ada satupun mahasiswa yang merespon atau menjawab, berarti tidak ada umpan balik, tidak ada feedback atau respon dari teman-teman. Itu bisa dikarenakan banyak faktor. Bisa saja pesan yang saya sampaikan itu tidak terdengar dengan jelas. Bisa saja maksud yang saya sampaikan itu juga tidak dipahami oleh orang lain, oleh mahasiswa. Jadi agak susah untuk meresponnya seperti itu. Kita yang memberi pesan pun harus dengan kejelasan maksud dan isi pesan. Kalau MC di depan bicara umur atau saya bicanya kira-kira bisa tidak? Bisa tidak dipahami? Iya, karena manusia melakukan sebuah proses komunikasi itu bahkan sejak dalam kandungan. Di sini siapa yang punya mama? Ya, pasti semuanya mama. Iya, seorang ibu pada saat dia mengandung itu sudah ada interaksi komunikasi dengan bayi yang ada dalam kandungan. Kadang dia kalau mungkin ada sesuatu dia sudah mulai bergerak, tendang-tendang, itu berarti ada responnya. Makanya banyak para ahli juga menyarankan seorang ibu hamil harus dalam suatu kondisi yang fit, yang baik, karena dia akan berpengaruh pada janin yang dalam kandungan. Seperti itu.
Jadi bisa saja mungkin ada karakter anak yang memberontak atau mungkin dalam perut dia tendang-tendangkan mama perut. Kan di sini siapa yang waktu kecil dalam bayi tendang-tendang mama perut? Masih ingat? Saya juga tidak ya. Ya. Kalau kita komunikasi ya menggunakan media seperti saat ini di era transformasi digital 4.0, semua dari bayi sampai hari ini semua menggunakan HP Android ya semua ya. Bahkan bayi-bayi baru lahir supaya tidak menangis, punya mama sudah membujuknya dengan Android. Itu sebenarnya juga kurang bagus ya. Komunikasi harus komunikasi verbal seperti saat ini. Komunikasi yang menggunakan media saja kadang bisa terjadi yang namanya miskomunikasi. Kadang itu sering terjadi. Jadi penting sekali sebuah pesan itu disampaikan dengan cara yang jelas, dengan komunikasi yang bisa dipahami. Seperti saat ini, kalau ada yang tidak paham, nanti bisa katakan ya, seperti bertanya seperti itu. Jadi banyak sekali komunikasi yang bisa itu mengakibatkan sebuah kesalahan interpersepsi ya, atau ketika bahasa yang digunakan itu tidak sesuai dengan kaidah, itu kadang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda yang diterima oleh orang lain. Oke. Nah, fungsi-fungsi dari komunikasi ada yang namanya teori komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, serta membangun komunikasi dengan orang lain. Dari bayi pun kita sudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Seorang bayi mungkin yang belum bisa ngomong, kecuali bayi ajaib, dia melakukan interaksi terhadap orang lain ketika dia merasa gerah dan sebagainya dengan menangis, seperti kayak anak kecil dia akan ada reaksi-reaksi mungkin mendam sesuatu, istilahnya kayak dia hambak atau apa seperti itu. Jadi itu bentuk komunikasi dia terhadap orang lain. Kemudian ada yang namanya komunikasi ekspresif. Komunikasi yang dilakukan sendiri atau dalam kelompok ini bertujuan untuk mengekspresikan perasaan kita kepada orang lain. Ya, moderator rasa senang tidak hari ini untuk MC? Kita rasa senang, kita happy, kita gembira, kita bosan, kita tidak suka. Itu seringkali mungkin tidak terekspresikan dengan kata-kata atau kalimat, tapi mungkin cenderung dengan bahasa tubuh. Saya bisa memahami di tempat ini ketika seseorang sudah merasa tidak suka atau bosan, itu akan ditunjukkan dengan ekspresinya. Dia tidak bicara, tetapi dengan bahasa tubuh. Iya, bahasa tubuh kita. Jadi dosen, guru itu sudah bisa tahu lagi. Oh, ada di belakang ada sesuatu juga kan. Kita juga bukan jadi murid. Oke, jadi ekspresi itu akan terlihat. Sekalipun kalian menggunakan masker, kalian senyum, marah, tidak suka, itu akan terekspresi. Orang bilang mata itu jendela rumah. Oh, bukan ya? Jendela hati. Oke. Komunikasi selanjutnya itu komunikasi ritual. Komunikasi yang dilakukan dalam sebuah kelompok tertentu secara kolektif. Misalnya ada upacara adat, keagamaan, pernikahan, ulang tahun dan sebagainya. Itu dinamakan komunikasi ritual. Kemudian ada komunikasi instrumental. Komunikasi yang bertujuan untuk menginformasi, mengajar, memotivasi, mendorong, mengubah sikap orang lain. Seperti juga saat ini ya, saya diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa menginformasikan atau memotivasi sesuatu kepada adik-adik semua. Oke, next. Nah, di sini ada konteks-konteks dalam komunikasi.
dengan diri sendiri yaitu seperti berpikir. Saat ini pasti kalian mikir, duh kapan latihan ini selesai? Di malam minggu. Ya, pasti dalam hati saya susah baca juga. Kayaknya lihat kopi di depan itu dia menggiurkan. Kapan kita bisa? Jadi kita sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Aduh, Bruno ganteng ya. Bruno lagi. Kamu cari nama lain lagi. Iya. Aduh, Nur itu saya senang-senang dia tapi biar sudah. Jadi kita sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Seperti itu. Kapan cepat selesai? Oke, kemudian komunikasi antar pribadi ya, kita dengan orang lain ya. Ada aksi, ada reaksi. Kemudian komunikasi kelompok, kita komunikasi dengan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan. Seperti saat ini juga masuk dalam kategori komunikasi kelompok. Selanjutnya, nah, di sini ada komunikasi publik, yaitu komunikasi antar seorang pembicara dengan sejumlah orang banyak atau khalayak. Misalnya dalam pidato, ceramah, ibadah, kuliah dan lain-lain. Nah, kita akan dalam konteks ini yaitu belajar tentang komunikasi publik. Ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa itu ada terbagi menjadi dua, media massa cetak dan elektronik. Cetak itu masuk di surat kabar, majalah yang diterbitkan secara periodik, atau tabloid seperti itu ya. Bisa juga informasi disebarkan melalui booklet, pamflet, brosur dan sebagainya. Sama juga seperti pemasangan baliho dan sebagainya itu juga disebut komunikasi massa, tetapi menggunakan sebuah media atau papan reklame. Jadi dengan tujuan supaya informasi itu diketahui oleh banyak orang. Nah, komunikasi selanjutnya itu elektronik. Dulu radio dan televisi, tapi dengan perkembangan zaman saat ini sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Hanya dengan menggunakan HP Android orang bisa melakukan komunikasi. Kita ada di konteks komunikasi publik. Nah, dalam konteks komunikasi ini itu ya kita masuk dalam public speaking. Jadi dari keseluruhan konteks komunikasi, jadi public speaking itu bagian dari sebuah konteks komunikasi. Nah, tadi saya sudah di pesan-pesan sponsor juga ya, bagaimana bisa mendorong, memotivasi adik-adik untuk memahami di konteks ini, yaitu public speaking. Jadi dari yang besar dulu ya. Sampai di sini sudah ada paham? Tidak. Jadi kita sudah belajar secara keseluruhan. Terus kita masuk dalam konteks komunikasi publik. Nah, ada cara-cara untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Next. Ya, ini ada dasar-dasar percakapan yang berhasil. Saya running dulu semua ya. Intinya baru nanti kita masuk di role. Untuk menjadi seseorang yang bisa membangun sebuah percakapan yang berhasil, diperlukan ini dasar, yaitu sebuah kejujuran. Kita harus belajar jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak jujur. Saya sering menggunakan bulu mata palsu kalau pas MC. Biar apa? Terlihat lebih cantik, menarik. Tapi bukan dalam konteks itu ya. Kita menjadi diri sendiri seperti di video animasi. Kita tidak boleh menjadi orang lain atau menyamakan diri kita dengan orang
berpotensi untuk menjadi seorang pembawa acara seperti itu ya. Tampillah apa adanya, tidak perlu melebih-lebihkan diri. Karena sesuatu yang dipaksa untuk terlihat perfect atau sempurna itu justru sebaliknya, dia tidak punya daya tarik. Justru daya tarik kita adalah ketika kita menjadi diri sendiri. Kemudian sikap yang benar, kemauan untuk berbicara, meski untuk pertama kali sering merasa tidak enak. Coba kalau mungkin pertama-tama Dewa waktu belajar berdiri di depan teman-teman, kira-kira ada perasaan seperti apa Dewa? Mungkin kalau ada kamu kegiatan sedikit mau sedikit. Tunggu dulu, kan lu cakep malu-malu. Oh teman-teman, iya maksudnya berdiri di depan. Oh sebentar bertemu bestie. Iya seperti itu ya. Itu sesuatu yang sangat alami dan bisa dialami natural sekali ya, dan bisa dialami oleh siapapun. Pasti ada perasaan gugup dan sebagainya. Ini banyak faktor juga kenapa kita gugup. Seorang moderator juga bisa saja gugup. Siapa saja, bahkan saya sekalipun saya bisa merasa gugup. Karena apa? Ketika saya tidak menguasai bahan yang akan saya sampaikan, atau seorang MC dia gugup, dia tidak tahu nih susunan acaranya itu bagaimana, mulai dari mana nih, pembukaan dulu kah, doa dulu kah, sambutan dulu kah, tidak kah. Makanya diperlukan persiapan yang sangat matang. Nanti kita akan bicara tentang manajemen waktu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi sikap kita yang benar itu menjadi salah satu dasar kita bisa berdiri di hadapan orang lain. Selanjutnya, menaruh minat terhadap orang lain ini juga menjadi penting sekali. Ketika seseorang berdiri di depan kalian tidak menaruh minat sama sekali, pasti kalian akan membuat gerakan tambahan sendiri. Karena ini bicara tentang ketertarikan, interesting. Saya sebenarnya tidak suka materi public speaking, tapi karena saya harus sebut. Di sini jujur saja ya. Kalau ada yang tidak suka bilang ya. Yang tidak dapat nilai kok. Jujur itu lebih baik kok. Daripada maksa kok. Panitia. Yang kalau benar jujur. Tidak dapat. Oke, kan gitu kakak. Oke. Nah, kalau kita tidak ada minat, pasti kita tidak mau tahu, tidak ada interesting, seperti itu. Nah, perhatian kita yang dalam pada orang lain, keterbukaan kita, itu menjadi salah satu dasar seseorang sudah memiliki karakter menjadi seorang public speaker yang baik. Kalau saya tidak menaruh minat pada materi ini, pasti saya tidak akan mempersiapkan materi ini juga dengan baik. Mungkin saja asal-asalan, tetapi pasti saya tidak akan diminta lagi ke depan untuk bisa menjadi pemateri. Karena saya tidak menaruh minat terhadap materi ini, makanya saya asal-asalan. Jadi marilah kita mengerjakan sesuatu itu dengan penuh minat, interesting, dan rasa penghargaan yang tinggi. Keterbukaan tentang diri sendiri kepada orang lain, kita ingin orang lain berlaku hormat, sopan, tetapi kita harus lebih dulu melakukannya kepada orang lain. Seorang dosen pun dia akan menghargai mahasiswanya, ketika mahasiswa juga menghargai dosen yang memberikan pengetahuannya. Gak mudah loh jadi seorang dosen, harus menyusun silabus, harus membuat materi, kadang kita tinggal terima saja. Tetapi ketika feedback, umpan balik, kalian tidak sesuai, itu bisa melukai pengorbanan orang lain. Ya begitu juga dengan orang tua atau siapapun kita ya. Mari kita belajar untuk senantiasa menghargai orang lain. Dari hal-hal yang
penyapu jalan sudah membersihkan jalan. Betapa karakter itu yang paling penting. Kita buang sampah di jalan, kita menunjukkan rasa tidak adanya penghargaan terhadap orang lain. Mengucapkan terima kasih kepada tukang parkir, mengucapkan terima kasih kepada mungkin penjaga toko atau siapapun. Mungkin ada asisten rumah tangga di rumah kita, mengucapkan terima kasih. Itu penting sekali. Jangan kita mengucapkan terima kasih hanya kepada orang tertentu, tetapi lakukanlah itu kepada siapa saja. Hormati guru, sayangi teman. Ya, lanjut. Oke, kita cepat-cepat masuk di manajemen waktu. Nanti ke sekali semua waktu tinggal. Penting sekali ini manajemen waktu. Ini juga sebenarnya bagian dari semua ada mata kuliahnya ya, tapi cepat saja. Menjadi seorang pembicara, moderator kan, MC atau apa, seseorang kita yang dipercaya harus berdiri di hadapan publik. Salah satu karakter yang harus kita miliki yaitu bagaimana kita punya kemampuan untuk melakukan manajemen waktu. Seandainya saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, mahasiswa sudah menunggu hampir mungkin 3 jam baru saya datang, itu pun juga dalam keadaan tidak menarik perhatian, asal-asalan. Berarti saya tidak memanage diri saya dengan baik. Pasti kalian bilang, kenapa dia udah berbicara begini dengan sekali. Pasti seperti itu. Karena penting sekali, teman-teman pun harus belajar memanage waktu dengan baik. Yang moderator bagaimana memanage waktu dengan baik juga? Moderator senyum-senyum. Ya, kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang mempertahankan produktivitas. Produktivitas dalam konteks ini adalah teman-teman ketika sebagai mahasiswa benar-benar memanfaatkan waktu. Buatlah rencana harian kalian. Di sini siapa yang suka menulis curahan hatinya di dalam mungkin buku harian kan? Diari kan? Banyak. Yohanes? Hah? Ya pasti buatnya di ini ya. Ibaratnya kayak kita status di WA, di Facebook, di IG hari ini apa semua. Maksudnya begini, penting sekali. Saya selalu belajar setiap hari membuat rencana kerja saya dalam sebuah agenda. Saya akan menulis apa yang saya harus lakukan hari ini, 2 hari ke depan, atau bahkan 1 minggu ke depan. Oh, minggu depan hari Sabtu tanggal 26 saya diminta untuk menjadi pembicara di sini. Berarti itu saya sudah akan manage kapan saya harus buat materi, kapan apa saja yang saya harus persiapkan dan sebagainya. Manajemen waktu sangat membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bagaimana saya menyelesaikan kuliah saya di Fakultas Hukum, mau berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu sampai ini baru lulus. Seperti itu. Dibuatlah itu target-target waktu. Bagaimana saya harus mencapai itu? Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol. Saya juga punya manajemen waktu, jadi saya dikasih waktu kurang lebih 120 menit. Jadi saya harus manage apa saja yang saya harus bicarakan, habis itu setelah ini apa, karena itu bagian dari manajemen waktu. Manajemen waktu juga adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau kita ada di zona nyaman ya, zona yang enak-enak gitu ya, nonton layangan putus, apa kayak gitu ya, di rumah atau di HP. Kenapa cepat selesai? Kenapa? Karena nyaman ya sesuatu. Tapi coba kalau kuliah, sudah mata kuliahnya begini, dosennya killer dan sebagainya masih kapan cepat selesai? Kenapa sesuatu yang kayak enak itu kayaknya cepat selesai? Aduh, tadi dia baru jemput saya, kita baru pergi makan bakso, kita baru ke cafe Valentine, baru makan nasi goreng sebentar, habis itu ke get kopi, habis itu makan sandwich bocor. Tentu waktu sudah selesai. Karena apa? Menyenangkan bagi kita. Kita punya interesting yang besar sekali. Coba untuk hal-hal yang
tidak kita sukai. Mama, kira-kira saya bantu mama cuci pakaian itu berapa lama? Itu sekitar jam. Tapi kalau ini main HP dia terjam-jam gitu. Kita belajar untuk manajemen waktu. Selanjutnya, ya ini ada beberapa kata para ahli. Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Kemudian menurut Akram, manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif, efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Next. Proses pengelolaan manajemen waktu. Jadi kita masuk dalam perencanaan waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Kita sudah buat daftar rencana kita yang jelas, realistis, fleksibel, dan berkesinambungan. Kemudian bagaimana kita mengorganisasi waktu. Ketika teman-teman panitia BEM membuat kegiatan latihan kepemimpinan, pasti teman-teman panitia sudah membuat rundown acara. Nah, itu juga bagian dari praktek kita manajemen waktu. Setiap detik demi detik, waktu demi waktu sudah ada rundownnya, supaya kita bisa sesuai dengan target. Kadang-kadang mungkin faktor eksternal itu bisa saja meleset. Nah, itu yang dinamakan pengorganisasian waktu. Jadi seluruh sumber daya panitia yang ada kemudian diidentifikasi, dikelompokkan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan waktu atau jadwal atau rundown yang telah dibuat. Selanjutnya, di pengawasan waktu, kegiatan ini untuk menganalisa apakah semua pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Jadi pasti setelah ini panitia akan melakukan evaluasi atau analisa, kira-kira apa saja yang sudah tercapai, apa saja yang belum, ada kekurangan di mana, kelebihan di mana, dan sebagainya. Oke. Nah, ada pendapat ahli ya, saya senang sekali. 90% dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan yang diinginkan orang lain. Oke, thank you. Masih ada 1 jam. Oke, masih ada 1 jam. Saya senang sekali. Yang penting teorinya sudah ya. Berapa? 1 hari. Astagfirullah. Aduh, ini sudah mau malam minggu, semua sudah gelisah ya. Oke, kita games dulu, semua boleh berdiri. Kita nyanyi dulu ya, olahraga dulu ya. Siapa di sini waktu SD senang dengan pelajaran matematika? Suka? Kalau mau jadi notaris itu juga harus pintar matematika. Iya. Oke, kakak moderator dan MC ya, dari waktu saya berdiri juga ya. Kita olahraga dulu ya, namanya ice breaking. Biar kalian tetap bersama dengan saya. Yang boleh yang paling bagus ya. Saya minta Bruno boleh yang lihat. Bruno nanti minta ditemani siapa Bruno? Coba pilih di sini. Bruno mau ditemani siapa? Bruno tanya, cowok atau cewek? Enak, iya tahu. Ada magnet kultur positif negatif. Iya, mau pilih siapa di situ? Oh katanya sih tentukan jari sidang. Oke, saya mau pilih siapa ya? Lebih baik manis-manis di saya. Oke, yang kita belakang sekali. Iya, siapa namanya? Boleh maju di depan? Iya. Harus percaya diri ya. Kalian kan ke depan? Iya. Iya, boleh. Namanya siapa? Desi. Kenapa Desi tidak pakai papan? Oh ada. Oke. Desi dan Bruno. Di sini ada Kakak Agus dan Dewa. Oke, kita mau nyanyi dulu ya. Yang waktu SD suka dengan matematika, angkat tangannya. Tidak ada? Kasih tahu ibu guru nanti ya. Berarti kamu orang di sini semua calistung tidak lulus. Baiklah, kalau tidak lulus berarti kita belajar ya. Sama-sama ya.
Kakak-kakak yang gerakannya juga bagus nanti dapat get kopi. Gerakannya begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Siap? Kenapa moderator mau curiga? Jangan sampai moderator pacar ada di sini ya. Oke, semua bisa? Kan ada bilang di SD cakestumnya tidak lulus. Oke ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kayaknya belum semua kasih gerakan. Sabar. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 suaranya sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan kita semua. Kayaknya baru goyang struggle sih, kita capek ya. Ketahuan yang orang olahraga. Iya, sama kasih penghargaan buat gue di depan sini. Kakak-kakak panitia di belakang. Iya, mau juga ya. Haus, haus, haus. Oke. Sekarang saya mau undang ketua BEM ya. Kakak? Iya. Tepuk tangan untuk kakak. Saya minta 1 orang. Iya. Kamu tuh terima kasihan Bruno jadi korban. Iya. Saya minta 1 orang yang bersedia relawan, perempuan atau laki-laki boleh angkat tangannya. Ya. Oh, padahal Yohanes tidak tahu mau disuruh apa nih. Apa yang memotivasi Yohanes punya keberanian maju di depan? Ternyata yang mendorong Yohanes maju itu get kopi. Benar. Oh ya, luar biasa. Oke. Tadi kan kita sudah belajar sekilas tentang bagaimana kita sebagai komunikator dan melakukan komunikasi. Sekarang Bruno sama ketua BEM ada di depan sini. Hati-hati ya, ini ketua BEM. Nah sekarang Bruno. Yohanes bertanya sama ketua BEM, apa yang menjadi alasan BEM
menyediakan atau mengagendakan materi public speaking. Mungkin kamera bisa lebih dekat. Oh ya, acara kita juga ini disiarkan secara langsung lewat Noken Show. Tepuk tangan dong. Ya, silakan Yohanes tanya ya. Tanya baik-baik. Jangan kau tanya kakak nomor telepon alamat. Maksudnya Yohanes mau kasih jet kopi. Silakan Yohanes. Iya, tepuk tangan untuk Yohanes. Ya. Halo, selamat siang ya. Sedikit pertanyaan saja mengenai agenda program kerja dari BEM yaitu latihan kepemimpinan. Mengapa di dalam latihan kepemimpinan BEM ini dimasukkan materi tentang public speaking? Apa dampak dan faedahnya terhadap latihan kepemimpinan ini? Selamat siang semua. Latihan kepemimpinan ini adalah salah satu program kerja BEM dan fakultas yang sudah rutin tiap tahun dilakukan untuk maba, untuk mahasiswa baru. Dan kenapa kita masukkan public speaking dalam kegiatan ini? Karena pertama, semua orang bisa berbicara, tidak semua orang bisa berbicara di depan dengan baik dan benar. Kenapa kita memasukkannya? Karena public speaking ini BEM menyediakan program kerja latihan kepemimpinan ini untuk membentuk. Ini adalah kebutuhan mahasiswa untuk dapat berbicara di depan, membawakan dirinya, berargumen. Dan public speaking ini bukan hanya untuk di sini saja, tetapi ini untuk bekal keluar, untuk kita semua, untuk bekal mahasiswa keluar bagaimana dia dapat berbicara di depan, berargumen. Karena selanjutnya kita lulus dari fakultas ini, kita akan menjadi jaksa, kita outputnya itu akan menjadi jaksa, pengacara. Bagaimana kita mampu membawakan diri kita, mampu berbicara di depan. Makanya dalam latihan kepemimpinan ini kita masukkan materi public speaking. Saya kira itu yang hanya. Ya, dalam materi public speaking ini kan kakak mengundang tadi kakak Wilona. Mengapa sampai kakak Wilona yang di dalam acara ini? Kenapa kita mengundang kakak Winona? Karena pertama kita tahu beliau punya jam terbang tinggi di Noken Show. Kita tahu tadi pembawaan materinya sudah cukup luar biasa. Kenapa kita memilih? Karena kita juga tahu kakak Winona juga seorang praktisi, suka membawa acara di mana-mana, juga di Noken Show khususnya. Sudah. Oke, kakak ada yang mau digali lagi? Ya. Oke, tepuk tangan untuk ketua BEM dan juga Yohanes. Kakak Dewa bisa tolong diberikan apa? Silakan kakak mau pilih yang rasa apa? Ada rasa ingin kembali, ya. Rasa-rasanya saya ingin dia. Ya. Iya. Iya. Tolong kasih lihat di kamera. Oke, terima kasih kakak. Ya. Oke, Yohanes, kamu suka yang mana Yohanes? Oh, bisa pilih. Ya, kasih lihat di kamera. Iya. Ya, terima kasih. Ternyata Yohanes ini kalau sudah berbicara dan pertanyaannya itu loh luar biasa. Saya tidak menyangka Yohanes. Oh Yohanes, kamu tinggal di mana Yohanes? Ya, SP1. Ya.
tepuk tangan untuk sekali lagi dengan kami dan juga. Oke, baik. Saya perlu relawan lagi. Satu perempuan boleh? Ada yang maju? Iya. Oke, Karina Faraza Sabina. Iya. Nah, Karina saya mau pasangkan dengan Karina lihat di saya kanan sana siapa? Ricky. Oh. Jadi maaf ya kalian semua tidak lolos audisi. Karena pilihan Karina ada pada Ricky. Oke, pura-puranya ya, Ricky dan Karina itu harus ditodong membawakan acara pernikahannya Dewa dan Agustinus. Salah ya? Oh belum, iya, pura-puranya tuh acara wedding, tiba-tiba, pembukaan saja. Hati-hati nanti, mempengaruhi nilai tidak kakak-kakak? Tidak. Kalau tidak kita pulang sudah. Oke, bisa ya? Ngomong aja, begini. Ya, pembukaan. Ini pura-puranya ini tamu undangan, ini keluarga semuanya sudah hadir. Pura-puranya, Ricky sama kakak Agus ya, pura-puranya hadir. Iya, pura-puranya kan. Pasti kan sering kan ke pesta pernikahan tuh. Oh enggak, nyambut kan kita tinggal di mana? Biasa kan tadi dalam kan dilihat kan? Ya lanjut. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara pernikahan anak dan berdua yang berbahagia. Oh iya. Urai rambut boleh. Terbalik ya, saya dorongnya jadi pengantin. Tidak bisa seperti begitu. Ricky bilang kau sendiri saja yang bicara. Kalau begini orang tidak mau bayar kita ya toh? Iya. Nah, kalau begitu saya gantian bicara. Kadang terjadi kegagalan pada saat seseorang harus berdiri di depan orang lain. Yang adik-adik ketahui biasa faktornya kan apa? Gugup, tidak siap materi, benar? Ada lagi? Tidak menguasai audiens, benar? Nah itu ya gugup, nervous. Itu faktor-faktor yang membuat kita gagal menjadi seseorang yang berdiri di depan atau di hadapan orang lain. Bisa saja karena kita juga merasa bahwa penampilan saya hari ini tidak sesuai dengan tempat yang harus kita. Memang banyak sekali, seringkali
seseorang yang diberikan kepercayaan gagal menjadi harapan dari orang yang memberi kepercayaan. Seperti saat ini, it's okay, ini kita dalam konteks belajar ya, karena memang bukan profesi, ya kan? Bukan sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Mungkin kalau ada di sini teman-teman yang sudah biasa menjadi pembawa acara, mungkin acara keluarga, ulang tahun atau apapun itu, pasti ketika tiba-tiba diminta itu sudah sangat siap seperti itu. Atau tiba-tiba, kenapa kalian harus belajar untuk melakukan presentasi? Seseorang yang mempresentasikan sesuatu disebut presenter, karena dia yang melakukan present itu kan artinya mempersembahkan. Nah, itu juga sebuah teknik pembelajaran bagaimana seseorang berani atau punya kemampuan berbicara di depan. Jadi kalau ada tugas-tugas untuk mempresentasikan sebuah materi, kalian harus lakukan itu dengan baik. Karena disitulah kalian sebenarnya sedang mempraktekkan teknik-teknik untuk menjadi seorang public speaker. Oke, terima kasih untuk Ricky dan Karina. Boleh dipilih minumannya karena ya Dewa sama kakak aku sudah lihat-lihat. Ya, silahkan dipilih minumannya. Ya, setelah ini baru bayar. Oh, ternyata Karina sulit dari tadi ya, itu padahal aku sudah lihat-lihat. Ya, oke. Ya. Tepuk tangan untuk keduanya. Siapa di sini yang mungkin cukup sering juga tampil atau ini yang paling sederhana, ketika kalian dengan menggunakan Android ya melakukan siaran langsung kayak seperti itu ya, ada sebuah event atau apa, kalian berbicara, buat vlog seperti itu, kan pasti kalian akan berbicara kan, hey guys, saya ada di sini. Itu kan berbicara juga kan. Siapa yang sini yang bangun tidur selalu berdiri di depan kaca? Bruno. Apa yang kalian pikirkan? Jangankan itu, FB saja tanya apa yang kalian pikirkan. Iya kan? Yang kita pikirkan, kemudian otak kita akan merespon anggota tubuh kita yang lain. Untuk apa? Saya ingin menulis status hari ini. Pasti dalam hati Bruno bilang, tadi malam saya mimpi apa hari ini, nama saya trending topik ya. Ya, tapi apa yang kita pikirkan, itu yang keluar dari hati, itu yang akan menjadi reaksi kita. Ketika itu keluar dari menjadi satu tindakan seperti itu. Nah, ketika kalian juga memanfaatkan teknologi ya dengan membuat konten-konten seperti itu ya, entah di YouTube kan, di IG kan, apa yang sekarang lagi disenangi atau digandrungi oleh anak-anak muda, itu sebenarnya sudah ada semacam bibit-bibit juga untuk menjadi seorang pembicara. Kalian kan tidak mungkin diam-diam saya bicara langsung loh. Tidak mungkin, pasti kita akan berbicara kan? Iya kan? Hai, good people. Aduh, ternyata orang itu ya, pasti kita ingin mengekspresikan dengan kalimat verbal. Hai Beb gimana Beb? Itu pasti kita sedang membangun komunikasi dengan kalimat. Sekarang kan lagi viral bestie ya. Apa? Bestie dengan ayam. Oh bestie ayam. Ya, siapa yang bilang Eki? Oh iya, Eki Tolanda, saya kira Eki Yolanda. Yolanda. Sini Eki mau pilih tidak? Oh ini kasih ini dong. Oh iya, sudah bawa minuman sendiri ya. Memang di sini harus bawa bekal sendiri ya? Oh itu 5M ya. Pakai masker, jaga jarak, kemudian membawa bekal sendiri. Oh sedih sekali. Ini itu ada satu siap kebojone. Oke, baik. Siapa lagi yang berani di sini mau mengekspresikan dirinya?
mirip Mike juga. Langsung dia bilang, saya mau pidato. Ya, maksudnya pada kesempatan-kesempatan seperti begini, kita harus bisa menunjukkan, mengekspresikan, mengaktualisasikan diri kita. Jadi bangunlah sebuah keberanian. Kalau memang kalian punya mimpi di depan, ingin menjadi seorang public speaker, cita-citanya menjadi apa? Seorang pengacara. Saya juga pengacara, pengangguran banyak acara. Terkadang saya berubah juga menjadi wanita panggilan, dipanggil-panggil untuk MC, ya kan enak kan? Hobi yang pekerjaan paling menyenangkan tuh hobi yang dibayar loh. Iya, jadi hobi bicara-bicara dibayar. Sama pengacara juga harus membutuhkan skill bagaimana nanti dia membangun komunikasi. Ya Arham ya, Arham pura-pura jadi mau pidato atau pura-pura menjadi seorang pengacara supaya motivasi teman-teman semua yang ada di sini juga. Oh, berpidato tentang perbedaan. Oh, perbedaan. Iya. Baik, teman-teman kita dengarkan ya. Arham akan berpidato selama kurang lebih 5 jam. Tapi tunggu dulu, apa yang memotivasi Arham untuk berani tampil? Ingin membiasakan diri untuk tampil ke depan sebagai pembiasaan. Saya kira karena kopi. Ya, silakan. Izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah dengan melepaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan adalah impian bagi mereka yang ingin melihat. Telinga yang kita gunakan mendengar adalah impian bagi mereka yang tuli. Begitupun dengan ucapan kita untuk dipergunakan berinteraksi adalah impian bagi mereka yang bisu. Maka dari itu kalau kita ingin menganalogikan lautan sebagai tintanya dan dedaunan yang ada di hamparan permukaan bumi ini sebagai penanya, maka kita tidak akan bisa menuliskan begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu marilah kita merubah pola pikir yang awalnya insecure berubah menjadi bersyukur. Maka dari itu melalui momen kali ini izinkanlah saya atas nama Arham Maulana dari angkatan 2021 dari kelas B. Ya, tahun ini adalah tahun kedua saya berada di Merauke. Saya asli suku Bugis Makassar. Saya lahir besar di sana dan sedikit banyak saya melihat dan mendengar, mengamati multikultural atau perbedaan yang ada di Merauke. Dan saya sangat kagum dan saya sangat mengapresiasi begitu besarnya toleransi yang ada di Merauke. Karena perbedaan budaya, suku, bangsa dan adat istiadat dan kebiasaan itu menyatu padu dengan perbedaan, tetapi bisa kita mengakomodasi dengan keharmonisan. Maka dari itu teman-teman sekalian, hal ini telah disampaikan oleh 1400 tahun yang lalu sebagai Nabi Muhammad kepercayaan kami agama Islam, bahwasanya izin mengutip ayat suci Al-Quran, hai manusia, hendaknya kami menciptakan kamu dari segolongan laki-laki dan segolongan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwasanya tujuan Tuhan menciptakan perbedaan adalah ingin kita saling mengenal. Jadi perbedaan agama, suku, bangsa dan budaya adalah tujuan Tuhan mengapa menciptakan kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, falsafah yang selalu digaungkan di Merauke ini kalau tidak salah izakat kai, izakat bekai ya. Izakat kai, izakat bekai, izakat kai, satu hati satu tujuan. Ini mencoba saya mempersepsikan, mengindikasikan betapa pedulinya tanah ini, tanah Amlimha soal kedamaian. Begitupun yang ditanamkan kepada diri saya. Begitupun ditanamkan kepada diri saya sejak lahir. Saya
pas apa yang digaungkan sepakat tahu, sepakat ingat, sepakat lebih, saling mengingatkan, saling mengasihi dan saling mengasihi. Inilah yang menjadi pedoman bagi saya yang selalu saya pegang. Dimanapun kaki ini berpijak, dimanapun kaki ini melangkah, dimanapun saya berproses, intinya adalah kebermanfaatan. Ya, saya jauh-jauh dari Makassar ke menuntut ilmu di Merauke, ya, untuk mencicipi keluasan ilmu yang telah dituangkan oleh Tuhan. Maka dari itu, marilah teman-teman sekalian untuk sama-sama berproses, sama-sama saling menggandeng tangan untuk menciptakan peradaban bangsa yang berdikari. Karena pada hakikatnya kita sebagai pemuda mempunyai peranan untuk menciptakan perubahan-perubahan, karena ada setitik harapan yang harus dibekarkan kemudian dipersembahkan oleh bangsa ini, entah itu pengabdian ataupun karya nyata yang melahirkan kebermanfaatan. Mungkin itu saja sekian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena keterbatasan waktu mungkin, dan begitupun teman-teman yang lain yang ingin maju ke depan. Ya, ini adalah panggung kita untuk berproses, untuk merehabilitasi diri kita, untuk berkembang gitu. Kira-kira sebenarnya itu. Sebagai penutup, saya ingin berpantun teman-teman. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Tunggu dulu, ini antara pengacara dan ustadz juga ya. Luar biasa. Kalau pengacara seperti ini, pasti banyak klien yang mau pilih pengacara Pak Arham saja ya. Jauh-jauh dari Makassar. Iya, sama. Tapi kok masih kurang ya Arham ya? Kenapa datang ke sini tidak bawa ke Makassar? Oke, tepuk tangannya untuk Arham ya. Ya, saya mau berikan Arham. Saya hari ini baik sekali. Voucher makan persembahan dari Valentine. Jadi Arham sudah punya pacar di sini? Belum. Nanti Arham bisa makan sendiri saja ya. Terima kasih Arham. Ya, sukses ya. Dewa siap-siap tergantikan jadi MC. Oke, masih punya juga ya. Masih punya 2 voucher lagi. Malam mingguan kalau pacar di sini siapa angkat tangan? Iya. Bisa candlelight dinner ya. Oke, kalau tadi ini dari peserta, sekarang dari moderator dan mahasiswa, bagaimana? Kita kasih tantangan juga? Tantangan juga ya, untuk panitia ya. Oke, Dewa, yuk bisa bayar harap. Oke, kakak Gusti. Iya, silakan kakak Gusti. Kakak Gusti boleh. Kakak Gusti coba buka masker kan biar terlihat sedikit. Oh, ternyata jangan lihat penampilan dari kakak Gusti. Rambut boleh gondrong, kumis boleh galak, hati melankolis. Kakak Gusti mau baca puisi. Kakak Gusti nomor HP adik-adik udah minta. Iya, hati-hati kalau kakak Gusti baca puisi itu bisa meleleh juga ya hati ya.
Permisi, saya akan bacakan puisi dari Puji Tumpul. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah besar. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Lawan. Iya, ini puisi tapi aroma orasi ya. Oke. Tepuk tangan untuk Kakak Gusti. Kakak Gusti pilih yang mana? Get kopi atau voucher? Voucher bro. Kakak Gusti itu orangnya itu rendah hati, ini get kopi. Iya, terima kasih ya Kakak Gusti ya. Ini juga bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan kita, harapan-harapan kita, bahkan tujuan-tujuan kita dalam berbagai bentuk. Ada orang menuliskan pemikirannya, harapannya, sesuatu dalam bentuk puisi yang dibacakan atau mengeluarkan orasi. Itu juga butuh skill dan teknik bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau tadi kata-kata yang penuh dengan motivasi ini disampaikannya dengan, coba tadi kata apa? Mari kita lawan. Mari kita. Itu akan mempengaruhi isi pesan itu terhadap orang yang mendengar. Berarti dengan nada seperti itu, kira-kira orang termotivasi tidak? Tidak. Ini menunjukkan sudah lapar. Seperti itu ya. Jadi semua berpengaruh. Isi pesan yang disampaikan itu semua berpengaruh. Intonasi, volume suara kita ya. Kemudian juga bahasa tubuh kita. Semua karakter itu akan mempengaruhi apakah kita berhasil mempengaruhi publik atau tidak. Kalau tadi Kakak Gusti, Agus atau Gusti ya, itu secara emosional, secara psikologis dia mampu menguasai teman-teman. Sama seperti Anam tadi menyampaikan sesuatu itu mampu mempengaruhi audiens atau publik. Karena apa? Semua punya minat yang sama, punya perhatian yang sama. Secara bahasa tubuh, mata kalian semua tertuju kepada orang yang berbicara di depan. Nah, sebenarnya dasarnya itu gampang sekali. Tekniknya itu gampang sekali. Yang penting satu, percaya diri. Jadi kita sekali lagi kita tidak usah membanding-bandingkan kekurangan atau kelebihan kita, tetapi mana yang menjadi kelebihan kita tingkatkan, apa yang kurang dalam diri kita minimalisir. Seperti itu. Oke, itu tadi Kakak Gusti ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan Kakak Gusti. Oke, luar biasa. Kakak Dewa? Iya, apa yang mau Kakak Dewa sampaikan? Ini harusnya saya ditanya ya. Oke. Nanti satu lagi dari teman-teman ya, dari peserta atau dari mahasiswa. Oke. Saya masih dikasih waktu berapa lama lagi? 2 hari lagi. 15. Oke, 15 menit lagi saya dikasih waktu. Aduh, lapar bukan main, tapi tidak jadi apa, kita tetap bergembira. Aduh, malas bukan, tidak boleh malas ya. Oke, silahkan Kakak Dewa. Kakak Dewa mau menyampaikan apa? Oh, Kakak Dewa juga suka puisi. Sehati mereka. Iya, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk Kakak Dewa.
sebuah bun karya Wes Rena. Ombak beralun, oh mamai, pohon pala di bukit sakit, burung-burung lurik menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa dan suara aku yang merdu. Oh, ikan. Oh, teman-teman kara yang bercahaya. Oh, saudara-saudaraku. Lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa ku sadari, aku jadi sedih, mamae. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kabar berlayar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyi anak-anak sekolah? Di mana sedang pungut naik? Di mana? Di dalam api unggun aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara budaya saudara itu percuma. Luka saudaraku, lukaku juga. Terima kasih. Iya, ternyata setelah digali-gali ya, dirangsang-rangsang ya, semua punya potensi yang sungguh luar biasa. Hanya tinggal butuh ruang dan waktu saja untuk lebih kita meningkatkan kapasitas kita. Sekali lagi kuncinya, jangan malu. Pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan, malu maju tidak dapat hadiah. Masih ada lagi yang berani untuk mengekspresikan talentanya, kemampuannya. Silakan. Iya. Silakan. Kita masih punya. Ada deh ya. Hadiah. Oh, buat mereka berdua ada. Sudah disiapkan. Iya, ada lagi. Saya minta satu dari sini, satu dari sayap kiri dan sayap kanan. Yang berani. Ini sebuah kesempatan. Ketika teman-teman atau adik-adik menerima sebuah tantangan, ambil kesempatan itu. Mungkin di lingkup keluarga teman-teman ada hajatan, ada agenda, ada acara, disuruh pimpin doa, atau disuruh mama diminta membawa acara ulang tahun. Itu kesempatan-kesempatan untuk kita bisa tampil dan berani untuk berbicara. Seperti itu. Saya punya program radio kecil itu untuk anak-anak dari PAUD sampai SD. Mereka ada yang sama sekali belum pernah ke studio. Tetapi anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka bisa pandai berbicara. Seperti itu. Karena apa? Ada ruang dan kesempatan yang diberikan. Jadi adik-adik juga manfaatkan. Biasanya setiap semester 6, saya juga dipercaya, kemudian sampai tahun ini juga, untuk mengampu mata kuliah broadcasting di Fakultas Sastra Inggris di Unmus juga. Jadi di situ 50% teori dan 50% praktek. Jadi mahasiswa biasanya prakteknya di RRI. Ada yang baru
menginjak atau melihat yang namanya studio itu seperti apa. Nah, itu juga sebuah kesempatan untuk kita bisa belajar. Nah, ada lagi yang mau memanfaatkan kesempatan ini? Silakan. Dari saya kiri atau saya kanan. Kalau tidak saya mau kasih apresiasi juga ke kakak-kakak panitia ada orang. Iya. Ada lagi yang berani? Silakan dari sayap kanan. Iya. Bagaimana mau menjadi seorang hakim, jaksa, pengacara, dosen, notaris? Ya. Skill berbicara itu sangat dibutuhkan dan inilah kesempatannya. Ya, dari sini. Siapa? Kalau tidak saya tunjuk saja ya. Eki yang lagi chatting. Iya, Eki. Eki dari mana Eki? Oh, dari Toraja. Iya, paket langsung atau memang orang tua di sini? Oh, banyak paket langsung juga ya? Iya. Kenapa tidak mau kue Toraja? Oh, di Merauke banyak ke siapa? Kata siapa? Benar, memang di sini kue Toraja banyak. Eki bilang ini. Kue Toraja itu yang mana? Tuhan tolong. Berarti kau ini diragukan ketorajaannya ya? Oh murni, iya. Oke. Apa yang memotivasi dirimu memilih kuliah hukum di Universitas Musawas? Dorongan orang tua. Oh, dorongan orang tua. Dari diri sendiri? Memang niat sih menjadi dosen, tapi saingannya Pak Bun ya. Oke, pura-pura jadi kamu ini seorang dosen ya, yang sedang mengajar mahasiswa. Bisa? Terserah materinya. Dia materi buku yang pasti. Kan mau jadi ini, mau jadi dosen kan? Ya, buka-buka contekan sedikit tidak apa-apa. Nanti satu perempuan dari sana ya. Ya, perkenalkan nama saya. Tidak perlu perkenalkan lagi. Ya, saya akan mencoba mengulang materi yang tentang kepemimpinan tadi. Ya, saya akan mencoba mengulang mengenai materi yang dibawakan oleh. Materi saya bawakan dong. Tolong kakak. Iya jadi situ. Yang bagian atas saja, yang ada mahasiswa. Pura-puranya dosen. Dosen kalau berdiri bagaimana dosen? Dosen berdiri di depan mahasiswa. Mahasiswa kecewa. Mahasiswa belum ganti mata kuliah ya. Ya,
Anak-anak sekali. Kan pura-pura aja anak-anak. Ya, bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi public speaker? Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, dasar menjadi seorang public speaker yang baik dan benar sesuai dengan target rencana ke depan. Seperti contohnya ada yang mau jadi dosen kayak saya, habis ini yang dia naik, iya. Kemudian yang menjadi seorang yang bekerja di seperti dosen, hakim, pengacara, jaksa, penasihat hukum, sebuah company, notaris, pejabat publik, tokoh politik, pimpinan perusahaan, marketing analis, motivator, dan lain sebagainya. Jadi kedua poin tersebut harus dipahami untuk menjadi seorang public speaker yang benar. Bisa selesai. Sabar Pak dosen, sabar. Iya. Oke, tutup lagi ya. No. Naik. Lagi. Iya, lagi. Saya tidak. Terus analisis dia sudah. Pada Ya, saya akan di sini kita yang kalian bisa lihat ada bahan analisis SWOT bagi diri sendiri. Analisis SWOT banyak digunakan dalam sebuah bisnis. Namun analisis ini bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri yang bisa dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh dengan manfaat sebagai berikut. Contoh satu, mengatasi masalah internal dalam diri sendiri. pura-pura kalian bertanya. Pak dosen itu komprehensif itu apa? Kita tidak mengerti. Oh, sangat sensitif. Ya, poin pertama, mengatasi masalah internal dalam diri sendiri dengan cara melihat apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai individu. Setidaknya kita yang paling mengetahui, namun harus jujur apa adanya. Kedua, menghindari kerugian. Hal ini bisa dilakukan dengan tetapi harus ada kontak ya, harus ada kontak mata. Pak dosen lihat ke slide terus Pak, mahasiswa bapak sebentar lama ke sana, mahasiswa bapak checking sendiri ya, ngobrol sendiri, Pak dosen tidak tahu. ya, mohon maaf saya kurang bisa memang karena materinya saya tidak selesai. Jumlah diri banyak faktor yang bisa menerima remisi yang melakukan kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, sampai di sini ya. Saatnya menjadi peserta. Ya, tadi dosen ya, dosen boleh marah-marah. Sekarang balik lagi jadi peserta. Oke, satu hal yang perlu menjadi bekal kita pada saat tadi ya kita menyampaikan sesuatu, artikulasi intonasi kita harus bisa terdengar dengan baik dan jelas. Tadi pada saat Pak dosen menyampaikan sesuatu, mahasiswa dengar, yang di ujung sana dengar. Tadi waktu dosen menyampaikan, ini dosen Eki Tolanda, dengar? Ini kan terus mengantuk teman. Ketika kita tahu ini audiens kita ini udah mulai boring, udah mulai merasa tidak interesting lagi, itu berarti ada sesuatu mungkin yang menjadi koreksi bagi kita sebagai pembicara
pasti ada hal lain mungkin dari pemahaman mahasiswa yang mungkin kurang paham karena cara kita menjelaskan yang tidak menarik. Ada nggak ya di sini dosen yang pada saat menyampaikan materi tidak terlalu menarik, membuat orang bosan? Jujur, ada pada ya. Tetapi bagaimana kita juga sebagai pembicara di depan, apapun kita, sebagai apapun kita harus memiliki sebuah paling tidak penampilan yang menarik, harus ada magnet. Maksudnya tidak harus berlebihan, tetapi minimal kita cukup rapi, kita tahu konteks mana kita berada, pakaian yang akan kita gunakan. Pasti juga kalau seorang dosen sudah ada kriterianya bagaimana berdiri di hadapan mahasiswa seperti itu, atau ketika kita jadi presenter atau sudah mempresentasikan, menjadi moderator, menjadi apapun kita menjadi pusat perhatian. Jadi keseluruhan aspek kita ini sangat berpengaruh orang mau mendengarkan atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dosen. Bapak dosen ini, Pak dosen itu mau minum atau mau forger? Oh, haus katanya, jadi pilih minuman aja ya. Ah? Oh, masalah minum. Hebat sekali ya. Oke, terakhir ya, sudah 200 waktu. Oke, saya mau undang yang namanya Lina. Lina, di. Oh, bukan ya? Iya, tepuk tangan untuk Lina. Iya, ini ada bocoran sih. Yang kasih tahu katanya Lina public speakingnya juga bagus. Iya, mau tahu yang ini kasih bocoran katanya itu ada yang namanya Lila itu public speakingnya juga bagus. Kayaknya sih mungkin dia naksir Lila kali ya. Yang tegas dong. Mau dikasih tahu? Mau siapa yang kasih tahu? Yang rekomendasi harus Lila. Bang Gusti, tepuk tangan. Ya, maksudnya Bang Gusti melihat ada sesuatu yang luar biasa, potensi dari Lila. Oke. Terserah Lila mau apa, puisi mau apa. Banyak yang menuntut ahli untuk selalu bisa. Tapi pernahkah mereka berpikir bahwa sebenarnya aku tidak baik-baik saja? Aku juga manusia biasa. Rasanya satu hari pengen merasakan cinta. Makanya menundukkan hati dari tatapannya membuat tenang jiwa. Aku tidak tahu apa yang membuat rasa ini terus berlanjut untuk membawa ke suatu pemikiran yang bahwa aku mengagumi dia. Tapi kalian tidak perlu tahu lah siapa. Cukup aku saja. 6 tahun lalu adalah masa yang bisa dibilang
kita nggak pernah chattingan. Tapi tahu nggak kalian yang kadang-kadang bikin kayaknya dia juga ada rasa cuma. Kita saling menjaga, tapi dari kejauhan nggak tahu kalau dia jaga orang lain. Kasih tahu dia. Dari sini saya belajar, tapi sebenarnya capek sih belajar terus belajar, tapi nggak apa-apa karena pengalaman adalah apa? Kalian ada yang tahu nggak pengalaman itu apa? Pintar siapa yang jawab? Terima kasih dan mewakilkan ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Dan saya merasa itu bukan untuk apa, cuma kayak semangat aja. Tapi nggak sampai harus yang dipublikkan gitu enggak. Jadi saya belajar bahwa kita kadang-kadang harus mengikhlaskan sesuatu untuk kebaikan diri kita dan kebaikan dia. Terima kasih. Lila bisa menyampaikan isi hatinya. Saya juga. Untuk kamu Besti. Untuk kamu yang pasti sedang menyaksikan di sana. Aku juga tahu. Kamu diam-diam menjadi secret admirer. Pengagum raja. Kamu selalu membuat konten tentang aku. Dan kadang-kadang muncul rasa rindu. Kok gue jadi ikut-ikutan kayak Lila? Tepuk tangan untuk Lila. Saya yakin dan percaya kita semua yang di tempat ini, adik-adik semua, terus garap keberanian kita untuk sesuatu yang positif. Berani untuk mengajukan diri, mengaktualisasikan diri. Perkara kita mau ditertawakan kah, mau dibully atau apa, cuek saja. Karena kita semakin kita berani, semakin kita punya brand. Begini, dari teman-teman yang tampil tadi, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, bahkan panitia pun bisa berdiri di sini, bahkan ketua BEM pun bisa di sini. Bagaimana kita punya brand? Brand itulah yang nanti orang akan mengenal kita dengan cepat. Oh, Lila yang sosoknya seperti ini, atau Arham. Karena kalian pasti nanti setelah di dunia kerja, kalian akan punya brand. Kadang orang bilang, oh iya, kalau hakim yang itu boleh, orangnya tegas, realistis, objektif, bla bla bla. Saya suka tuh sama pengacara yang itu, kayak gitu. Jadi kita punya brand sendiri yang mari kita bangun pada saat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nanti mau bangun brand setelah kalian lulus, terlambat setidaknya. Tetapi bagaimana kita membranding diri kita, orang tahu bahwa kita bermutu, kita berkualitas, kita punya value atau kita punya nilai, itulah yang orang akan cari. Seperti itu. Jadi semakin kita senior, semakin pengetahuan kita dibutuhkan, skill kita akan berguna bagi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Lila apa? Mau minum atau mau voucher? Oh, mau voucher. Kakak moderator bisa serahkan ke Lila. Iya. Iya, kakak moderator yang serahkan voucher makan dari Valentine.
Oke, saya juga mau mengapresiasi kedua panitia yang di depan ya, untuk MC dan moderator juga dan voucher juga. Ya boleh berdiri di sini. Iya. Vouchernya 50 juta. Iya, nanti bisa ajak Besti makan ya. Oke. Kalau belum punya Besti ya ajak Bruno juga. Lila belum punya Besti. Bruno, ajak Bruno aja. Oke, baik, sampai di sini terakhir. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kita pulang. Oke, waktu saya kembalikan untuk panitia. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang semua. Siap. Masih semangat? Lapar? Haus? Ada sedikit kesalahan rantau, jadi kita tambah 1 jam. Semangat. Masih semangat? Masih. Ada yang mau komplain? Dari pagi kan kita datangnya tempo, belum sarapan pagi. Alangkah baiknya kita bisa istirahat sejenak lah buat sarapan dulu baru makan. Biar bersih. Botin. Tapi cuma satu yang rasa lapar, rasa gitu ya kan? Teman-teman yang sudah antusias dalam mendengarkan materi public speaking yang dibawakan oleh Kakak Winona. Terima kasih juga Kakak sudah mengambil kesempatan untuk datang ke sini kasih materi untuk adik-adik di Fakultas Hukum. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Terima kasih untuk Kakak Winona. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Mulyadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Mus, untuk panitia, untuk Ketua BEM, untuk adik-adik semua yang masih tetap semangat bahkan di akhir agenda kita pada siang hari ini. Di sesinya saya, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali bagi saya untuk bisa share pengalaman sebagai public speaker. Saya percaya sekali adik-adik semua punya potensi yang sungguh luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kita mengembangkan diri. Sekali lagi jangan membandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain, tetapi Tuhan memberikan kita keunikan talenta masing-masing. Jadi kembangkan itu. Jadilah pribadi terbaik dalam diri adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santio. Shalom.